Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 86207181500027 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Program Pendidikan Anak Usia Dini akan mempresentasikan tugas UAS dari Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Hajah Suhartiningsih MPD. Hakikat pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Pendidik. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Sisdiknas, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Anwar Arifin tahun 2003 nomor 35. Al-Aziz Ramayulis tahun 2002 nomor 88 menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Tenaga pendidik, guru adalah salah satu sumber belajar bagi KBM tingkat dasar. Kualitas guru menentukan keberhasilan KBM pada setiap instansi pendidikan di sekolah. Guru adalah pendidik yang memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Menurut PPRI nomor 19 tahun 2005. Di dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru memiliki kewajiban seperti telah ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 20, yaitu merencanakan pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, dan memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Ini berarti bahwa tenaga kependidikan memiliki peran sebagai tenaga administrasi ataupun pengawas pendidikan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah, juga sebagai tenaga pelayanan teknis yang bertujuan memberikan jenis pelayanan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik adalah: tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas dan fungsi tenaga pendidik, guru, dan dosen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdi kepada masyarakat. Tujuan pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi juga. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau sering disebut manajemen ketenagaan sekolah dapat didefinisikan sebagai aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengendalian, dan penilaian pegawai di dalam sebuah organisasi pendidikan yang disebut sekolah. Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu ada batasan pemberdayaan menurut J. De Roos tahun 2002. Yang terpenting dalam menentukan kualitas pendidikan adalah cara guru mengajar di depan kelas, bukan pada kurikulumnya, karena kurikulum pada dasarnya hampir sama pada setiap negara. 2. Peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. Ujian kompetensi dalam program sertifikasi guru. Menurut Mulyasa tahun 2007, bahwa program sertifikasi guru akan menguji 4 jenis kompetensi, yaitu sebagai berikut. 1. Kompetensi pedagogik. 2. Kompetensi kepribadian. 3. Kompetensi profesional. Dan 4. Kompetensi sosial. Pentingnya uji kompetensi dalam sertifikasi guru antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Mulyasa tahun 2007, yaitu sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, sebagai alat seleksi penerimaan guru, pengelompokan guru, bahan acuan dalam pengembangan kurikulum, sebagai alat pembinaan guru, dan akan mendorong kegiatan hasil belajar. Pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban menurut LIPAM tahun 1985 dan Kate tahun 1991. Menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Menurut Jonas tahun 1985, pengelolaan keuangan meliputi yaitu perencanaan finansial, 2 pelaksanaan, dan 3 evaluasi. Tujuan pengelolaan keuangan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tugas pengelola keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Tugas pengelola keuangan antara lain yaitu 1. Pengelolaan untuk perencanaan perkiraan, untuk memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya, pengelolaan bekerjasama dengan pihak lain, dan penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengatur aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut koordinasi dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Menurut Knesvik dalam buku Saifuddin tahun 2018 nomor 56, pengelolaan siswa adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran layanan individuan seperti pengembangan keseluruhan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.
Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatannya menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Fungsi pengelolaan manajemen peserta didik atau siswa adalah melalui penerapan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan laporan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan pengawasan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas maupun sumber daya yang tersedia. Fungsi manajemen sekolah, yaitu satu, fungsinya adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Saifuddin tahun 2018 nomor 57 sampai 58, fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualismenya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Peran kepala sekolah dalam manajemen peserta didik adalah sebagai administrator, yaitu mengelola keuangan dengan cermat dan teliti, pendokumenan program kerja. Kepala sekolah juga berperan sebagai motivator bagi orang tua dan guru untuk kemajuan sekolah. Peran guru dalam manajemen peserta didik adalah merencanakan tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber belajar, mewujudkan tujuan belajar, dan memimpin, memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Langkah-langkah pengelolaan peserta didik yaitu dengan mempromosikan sekolah, memberi pengumuman peserta didik yang diterima, dan menentukan jadwal pembayaran SPP per bulan serta penjadwalan untuk mata pelajarannya. Pengelolaan keuangan sekolah. Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban menurut LIPAM tahun 1985 KET tahun 1991. Menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Tugas pengelola keuangan yaitu 1. Pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. 2. Pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan, investasi, dan pembiayaannya. 3. Pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Dan 4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dayanya. Sumber-sumber keuangan sekolah yaitu 1. Dana dari pemerintah. 2. Dana dari orang tua siswa. 3. Dana dari masyarakat, dari alumni, dari peserta kegiatan, dan dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Proses pengelolaan keuangan di sekolah menurut Muhdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana atau planning di dalam setiap anggaran, yaitu 1. Ada perencanaan anggaran, 2. Strategi mencari sumber dana sekolah, 3. Penggunaan keuangan sekolah, 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran, 5. Pertanggungjawaban. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS, yaitu harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada RAPBS untuk 1 tahun pembelajaran. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman atau senior atau anggota komite sekolah. Tujuan, fungsi, dan manfaat lembaga sekolah dan masyarakat menurut Ellsbury yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak.
Pengertian sentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Urusan yang bersifat sentral yaitu 1. Urusan luar negeri, peradilan, hankam, moneter dalam arti mencetak uang maupun menentukan nilai uang, dan pemerintahan umum. Kelebihan sentralisasi yaitu lebih mudah untuk menetapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara keseluruhan, mencegah bagian dari bisnis menjadi terlalu mandiri. Kelemahan sentralisasi yaitu manajer lokal cenderung jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan, serta kurangnya otoritas, turun hierarki mungkin mengurangi motivasi manajer. Dampak positif dan negatif sentralisasi. Efek positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Dari segi sosial budaya, perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mempersatukan sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Segi keamanan dan politik, dampak positifnya yaitu pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Kelebihan desentralisasi yaitu harus meningkatkan motivasi, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan, konsisten dengan tujuan untuk menyanjung hierarki, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Kelemahan desentralisasi yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Dampak positif dan negatif desentralisasi. Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dari segi sosial budaya, pemerintah daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Segi keamanan dan politik. Dampak positifnya yaitu sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Dampak negatifnya yaitu euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk menguruk keuntungan pribadi atau oknum. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi yaitu filsafat manajemen, ukuran dan tingkat pertumbuhan ekonomi, strategi dan lingkungan organisasi, penyebaran geografis organisasi, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif, kualitas manajer, keanekaragaman produk dan jasa, dan karakteristik organisasi. Hakikat sentralisasi dan desentralisasi. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah membawa Indonesia pada titik di mana masalah peran pusat dan daerah masuk kembali pada wacana publik. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini
sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya. Dan tujuannya baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Menurut Edmond yang dikutip Suryo Broto, merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Menurut Nurholis, mengatakan manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Nurholis tahun 2003. Tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Manajemen berbasis sekolah yaitu bermakna desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah dalam membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tantangan pekerjaan, kepala sekolah kemungkinan besar memerlukan tambahan pelatihan kepemimpinan. Penerapan manajemen berbasis sekolah mensyaratkan sebagai berikut. MBS harus mendapat dukungan dari staf sekolah. Lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, harus disediakan dukungan anggaran. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini kepada para guru dan orang tua murid. Hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi MBS adalah sebagai berikut. 1. Tidak berminat untuk terlibat. 2. Tidak efisien. 3. Pikiran kelompok. 4. Memerlukan pelatihan. 5. Kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru. 6. Kesulitan koordinasi. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen berbasis sekolah dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Sanggup memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinannya yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Pengertian supervisi pendidikan. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau orang yang berposisi di atas seperti pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan. Secara etimologi, supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Jadi, supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan supervisi menurut beberapa ahli yaitu menurut Ari Kunto tahun 2004 nomor 40, tujuan supervisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umumnya untuk memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru atau staf sekolah agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar serta optimal dalam meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar yang diharapkannya. Jenis-jenis supervisi. Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Supervisi pengajaran adalah kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi baik personel maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan.
Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru, khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar. Fungsi dari supervisi. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan yang penting diketahui oleh para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah adalah: 1. Dalam bidang kepemimpinan, dalam hubungan kemanusiaan, dalam pembinaan proses kelompok, dalam bidang administrasi personel, dan dalam bidang evaluasi. Sasaran dalam supervisi pendidikan ditujukan kepada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar, situasi di mana terjadi proses interaksi antara guru dan murid dalam usaha mencapai tujuan belajar yang ditentukan. Teknik supervisi. Keberhasilan supervisi juga ditentukan oleh tepatnya pemilihan teknik supervisi yang dilakukan. Ada sejumlah teknik supervisi, antara lain yaitu: 1. Kunjungan dan observasi kelas, 2. Pembicaraan individual, 3. Diskusi kelompok. Ruang lingkup dan teknik dari supervisi pendidikan yaitu: 1. Unsur personel, 2. Unsur material, dan 3. Unsur operasional. Kegiatan supervisi merupakan sebuah proses aktivitas yang sangat penting dilakukan dalam tubuh sekolah karena di dalamnya memuat proses pemerhatian, pembinaan, perbaikan, dan pengembangan profesional guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah pembelajaran di masa pandemi. Guru memberikan pembelajaran melalui video call kepada anak-anak di masa pandemi. Ini adalah kegiatan supervisi yang sudah dilakukan di sekolah kami. Demikianlah tadi presentasi dari saya untuk tugas UAS Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.